Sobat Cuan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Senin. Seperti biasa, aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen e-talks, Economy Talks. Hari ini tema kita adalah gaji dipotong untuk Tapera, kira-kira uangnya kemana? Selamat pagi ya Pan. Seperti biasa kalau hari Senin aku nggak sendirian, nanti aku akan undang narasumber dari CNBC Indonesia, equity analyst, yaitu Tasya Natalia, untuk kita sama-sama membahas terkait topik Tapera ini, karena memang lagi rame ya untuk dibahas. Kita mau bahas emang nanti uangnya untuk apa, kira-kira ada sektor yang diuntungkan atau enggak, ataukah ada sektor yang sebenarnya dirugikan di IHSG kita. Jadi langsung aja yuk kita undang Tasya. Sebentar. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Oli. Tasya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, hari ini kita mau ngomongin tapera-taperaan, sesuatu yang lagi hot dan panas banget dibahas sama masyarakat Indonesia yang kayaknya nih 90% dari masyarakat kita tuh kontra gitu ya. Kan kalau kita Iya. ngomongin tapera, Tasya, tapera tuh sebenarnya udah ada dari lama, tapi memang dikhususkan untuk ASN. Hanya saja baru-baru ini diputuskan untuk karyawan swasta dan juga freelancer diwajibkan juga nih untuk ikut store tapera. Yang wajib itu adalah mulai dari UMR ke atas. Nah, kalau Tasya bisa kasih tanggapan, menurut Tasya gimana sih terkait kebijakan tapera untuk swasta dan freelancer ini? Oke. Jadi sebenarnya kita bermula dulu dari histori kenapa sih kok tapera ini digaungkan banget gitu ya sama pemerintah. Dan mungkin beberapa dari kita kayak kok tiba-tiba udah diresmiin aja gitu tuh perasaan dari mana gitu. Sebenarnya itu dari tahun 2020 dan bahkan udah sempat dikaji dari zamannya Pak SBY tapi memang belum diresmikan gitu ya. Dan sebenarnya kenapa itu menjadi penting gitu ya, karena kalau kita ngelihat backlog sekarang itu kan udah sekitar 9,9 jutaan, atau ibarat kita bilang tuh ada 9 juta lebih orang Indonesia tuh yang nggak bisa punya rumah gitu, karena backlognya tuh sebanyak itu atau harus ngantri lama banget gitu kan. Dan ya memang itu realitanya gitu di Indonesia, karena harga properti udah melambung tinggi, sementara UMR kita juga nggak memenuhi gitu ya. Dan kalau kita ngelihat habit masyarakat juga, bahkan kemarin yang sampai bertriliun-triliun setelah dikucurkan bansos, tapi katanya buat apa? Katanya buat pinjol gitu. Jadi kan emang ada habit masyarakat juga yang kayaknya aset alokasinya kurang tepat gitu kan. Cuman kalau dipikirkan lagi, katanya ini kan sistemnya menabung gitu ya. Dan 3%. Tadinya itu sebenarnya cuma di ASN atau PNS doang, tapi ini kok diperluas gitu sampai ke swasta bahkan freelancer. Nah, ini mungkin yang menjadi kontra gitu kan, karena nggak semua pihak itu kan setuju gitu ya. Bahkan untuk pihak dari pelaku usaha juga mereka keberatan gitu. Jadi inilah yang menjadi pro kontra di antara itu. Dan kalau kita sebenarnya menimbang-nimbang ya, tapera itu udah ada dulu namanya taperum kalau nggak salah. Dan ada yang beberapa cerita nih, dia udah nabung dari tahun 96, tak 8.000 atau 10.000 gitu, dan udah pensiun sekarang, tapi yang diambil tuh kayak cuma 8 juta, 10 juta. Nah, ini yang menjadi question adalah sebenarnya bagus ya programnya, karena beberapa negara tuh udah banyak yang melakukan kayak gini. Cuman bagaimana sih pengelolaannya gitu. Jadi sebenarnya yang kita masyarakat inginkan tuh adalah kepercayaan gitu ya dari si pengelolanya itu, supaya lebih amanah gitu. Karena kan yang diinginkan adalah rumah gitu, nama aja tabungan perumahan rakyat gitu ya. Tapi kalau misalnya tabungannya dikelola dan nggak bisa dapat rumah, itu kan yang menjadikan kita, kenapa kita harus nabung ke orang lain gitu. Nah, tadi Tasya juga kan ada sempat menyinggung terkait backlog di Indonesia itu 9,9 juta. Apakah dengan tapera ini menurut Tasya sendiri bisa menurunkan angka backlog? Karena kalau tadi Tasya juga sempat sebut udah nabung dari tahun 60-an keluarnya 8 juta juga, terus bisa dapat rumah di mana? Iya, benar.
Jadi kan eh, di masalah pengelolaan itu ya, karena kan uang yang dibutuhkan sekarang itu untuk beli rumah tuh udah gede banget, ratusan juta Hmm. bahkan miliaran gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu kita nabung dengan hanya 3% terus sampai 30 tahun, 40 tahun itu kita bisa dapat rumah. Pasti kita harus ada saluran pendapatan lain dong kan. Hmm. Dan urusan backlog ya, sebenarnya itu nggak mudah juga gitu, karena kita harus mikir kayak lokasinya di mana, lahannya di mana, kemudian juga sekarang itu kan banyak urbanisasi ya. Jadi orang desa pindah ke kota, mereka kerja di sana, dan masalah yang paling utama itu adalah orang-orang kerja itu kan di kota tapi tinggalnya di suburb atau Hmm. pinggiran gitu ya. Hmm. Terus ketika mereka mau kerja itu kan butuh transportasi juga, dan kadang kalau kita pengen tinggal di dekat kantor, yaitu malah mahal kayak gitu kan. Jadi, nah inilah yang perlu kita pikirkan juga. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihatnya ya, sebelum mikir ke Tapera, kita malah harusnya fokus ke daerah tier 2 tier 3 yang Hmm. sebenarnya itu masih bisa dikembangkan. Kalau misalnya nih daerah itu berkembang, terus tenaga kerja juga bisa diserap dengan lebih optimal di sana, maka orang-orang yang akan melakukan urbanisasi ini kan jadi berkurang kan. Karena di Hmm. daerahnya mereka udah Iya, bisa iya, kerja iya. nih. Iya, dan pastinya ketika daerah sana berkembang, pasti pemukiman juga akan berkembang juga. Nah, makanya harusnya pemerataan inilah yang harus Hmm. digencarkan, sama sebenarnya harus bisa menjadi penengah lah antara demand dan supply dari lahan, kemudian biasanya pembukaan lahan ya untuk pemukiman ini kan juga kadang bisa pro kontra juga. Nah, itu juga perlu dipikirkan supaya ini tuh selaras gitu, perkembangan tuh Hmm. bukan hanya di kota tapi juga di daerah, Ya. supaya nanti tuh nggak terpul gitu kan. Kayak sekarang kan misal banyak orang Jakarta kerja nih di sini, tapi kan sekarang kalau mau cari rumah aja udah susah nih, maksudnya mungkin yang harganya make sense kan di pinggiran-pinggiran juga kan, banyak yang tinggal di Bogor, terus tinggal di Hmm. Bekasi, tinggal di Tangerang gitu. Tapi untuk mereka sehari-hari gitu kan, ini juga cost juga mereka di transportasi seperti itu. Jadi banyaklah kompleks masalahnya untuk perumahan untuk Tapera ini gitu. Tapi eh, yang harus dipikirkan juga tuh adalah bagaimana mengembangkan daerah tier 2 dan tier 3 supaya masyarakat itu jangan terfokus hanya ke kota terus gitu ya, sehingga kalau mereka udah dapat pekerjaan di daerahnya atau di daerah tier 2 tier 3 tersebut pasti kan Hmm. akan lebih merata Ya, juga ya. gitu, dan harganya juga akan yang didapatkan lebih oke juga. Ya, jadi sebenarnya lebih baik pemerataan pusat ekonominya dulu ya. Jadi jangan berpusat di satu Betul. daerah aja, dan juga infrastruktur kali ya. Oke, oke. Ini juga ada tadi ada yang komen-komen, nanti kalau misalnya di Aden Tapera tuh cairinnya gampang nggak ya? Soalnya takutnya kayak BPJS Ketenaga Kerja. Terus ada komen juga nih dari Eriawan, Tapera sama dengan BPS Ketenaga Kerjaan. Nah, kalau ngomongin gitu ya, sebenarnya kan kita juga udah punya program yang lain, BPJS Tenaga Kerja. Kalau Tasya melihatnya, sebenarnya yang lama aja cukup nggak sih? Kenapa pemerintah harus bikin sesuatu yang baru gitu, Tapera, yang justru sebenarnya membebankan, dalam artian membebankan adalah walaupun dibilangnya iuran, tetap pendapatan atau take home pay banyak pekerja swasta dan juga freelancer ini kan harus dipotong. Terus juga perusahaan juga harus menanggung 0,5%. Takutnya ini berpengaruh kan? Nantinya malah perusahaan jadinya malah efisiensi gitu kan? Tasya ngeliatnya gimana? Iya, kalau aku memang sejauh ini dalam peraturannya aku lebih ke cenderung kontra ya, karena kalau kita memikirkan apakah ini akan sama dengan JHT, kita ngomongin dulu deh JHT atau jaminan hari tua ya, itu kan sebenarnya juga Hmm. bisa kalau diambil sekitar 30%-an itu untuk DP rumah atau misalnya untuk melunasi KPR, Hmm. itu bisa ya, setahu aku tuh Ya, bisa. bisa. Nah, apakah KPR jadi matters gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin return aja ya, kita jangan asal klaim JHT ya, karena ternyata ada pajak progresifnya. Hmm. Kalau kita klaim satu kali, itu kayaknya pajak masih 5%-an. Tapi Hmm. kalau kita misalnya ngeklaim sampai 2 kali atau lebih gitu ya, dan bahkan kan banyak tuh perusahaan yang mengeluarkan nomor-nomor baru, jadi kita satu orang tuh punya banyak nomor identitas, dan itu juga ada yang merasa sulit atau lain sebagainya lah dari banyak pengalaman yang cerita gitu ya. Dan kalau dihitung itu sebenarnya pajaknya jadi gede.
gitu ya, karena memang JHT itu kan namanya jaminan hari tua, dan memang dihimbau atau disarankan diambilnya itu ketika masa pensiun gitu ya. Tapi kan kita seringnya diklaim dulu nih sebelum pensiun gitu kan. Mm-mm. Jadinya kena pajak yang gede. Nah, apakah nanti Tapera akan sama dikenakan pajak yang gede juga? Karena masa kepesertaannya kalau nggak salah tuh sampai umur 58 tahun gitu ya. Jadi lama banget ini juga. Mungkin 11-12 ya, karena diambilnya pas pensiun. Bisa aja kena pajak progresif juga. Jadi kalau kita Mm-mm. ngomong return, kemarin aku baca dari laporan keuangannya si BP Tapera ini ya di tahun 2022, mereka tuh kan targetnya per annual Mm-mm. bisa dapat return 6,4% atau 6, ya 6 persenan lah sekian. Sama aja kayak obligasi sebenarnya 6 persenan. Tapi Apa di di realitanya, Tapera? iya, Tapera atau BPJS? Tapera, Tapi yang terbaru hanya 4 Tapera. loh. Kenapa? PPT yang terbaru itu tingkat returnnya hanya sekitar 4 persenan. Iya, 4,8%. benar. Nah, Iya, jadi itu kan target ya hmm. di tahun 2022. Sementara yang di realitanya tuh nggak sampai segitu, Hmm. gitu kan. Jadi kalau aku sebagai pribadi ya, dengan kita mengeluarkan uang, maksudnya 150.000, kalau kita bisa mengelola sendiri dan bisa paling nggak dapat compounding return gitu ya, setahun itu 6% atau sampai 10%, kayak deposito ibaratnya Hmm. ya, atau kayak obligasi, itu bisa mendapatkan lebih banyak lagi gitu. Jadi Hmm. aku lebih prefer kalau kita sebagai anak muda ya, yang mungkin baru aja masuk di dunia kerja, terus daripada ikut kepesertaan 30 tahun, 40 tahun, kita tuh masih punya peluang besar gitu untuk kita tuh mengelola sendiri, Ya. kita menambah literasi keuangan gitu. Dan sebenarnya instrumen juga banyak Hmm. gitu kan. Jadi Betul. lebih menguntungkan kalau kita malah kelola sendiri gitu. Menarik sih tadi yang Tasya sempat sampaikan terkait dengan pajak gitu ya. Berkaca dari BPJS Ketenagakerjaan, ternyata kalau misalnya diambil ada pajak, diambil sekali mungkin pajaknya masih rendah, diambil beberapa kali kena pajak progresif. Sedangkan kalau uangnya kita kelola sendiri, katakanlah kita instrumen investasi banyak ya, misalnya kita diversifikasi aja dari yang low risk, moderate sampai high risk. Even kita taruh di saham aja kita cuma kena pajak 0,1% gitu kan, nggak ada pajak progresif, yang mana kalau kita dapat dividen kita nggak kena pajak dividen kalau kita reinvest kembali uangnya. Tapi kalau kita ambil dividennya, kita cuma kena pajak 10%, means kita nggak kena progresif. Lalu buat apa kita taruh di instrumen atau iuran si tabungan ini cuma 4 sampai 4,8%, tapi ketika kita ngambil kita dikenakan pajak progresif. Padahal itu uang kita, ya nggak sih? Betul. Betul, jadi kalau dihitung tuh returnnya tuh kecil gitu. Uh, Jadi ya mending kita kelola nah, sendiri. Itu sih gampangnya ya. ya. Nah, ini ada yang menarik, Tasya. Pertanyaan dari Arif. Kebetulan kan memang belakangan lagi disosialisasiin lagi kalau yang wajib ikut tapera itu adalah UMR ke atas gitu. Yang di bawah UMR itu dibilangnya tidak wajib tapi boleh mendaftar. Nah, permasalahannya UMR di Indonesia itu kan berbeda ya, satu daerah dengan daerah yang lainnya gitu. Contoh kayak Arif ini bilang, kalau UMR Jogja gimana? Kalau cuma pakai kata UMR Jogja tuh paling berapa sih, sama Jakarta tuh paling kan cuma setengahnya gitu ya. Boro-boro ibaratnya ngomongin nabung beli rumah, buat makan aja tuh sama beli kuota tuh udah bersyukur. Jadi kalau Tasya melihatnya sebenarnya secara urgensi, tapera ini urgent gak sih? Kalau menurutku kurang ya, karena sekarang yang tadi aku ceritain, sekarang banyak orang-orang dari desa pindah ke kota ya. Mereka nyarinya apa? Tempat yang dekat sama tempat kerjanya gitu ya. Tapi udah susah banget kan. Mau cari tempat yang dekat dari tempat kerja yang bisa kita beli itu. Kebanyakan kita cuma ngekos atau sewa atau ngontrak kayak gitu. Jadi kita pun harus memikirkan kebutuhan masyarakat dulu ya, dari yang paling dasar kayak gitu. Hmm. Dan bahkan ini bentar lagi rilis inflasi nih. Mungkin kita bakal ngecek juga gimana harga beras, karena beberapa hari ini juga beras gitu kayaknya juga sempat naik gitu kan ya. Nah, jadi menurutku concernnya sekarang tuh, kalau maksudnya pribadi ya, aku dibandingkan dengan perumahan, kalau kita ketika habis gajian gitu ya, eh, poin paling penting itu kan kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu gitu, kayak makan gitu, itu kita kayak sebulan habis berapa gitu. Kalau misalnya ngekos ya, ini penting juga kita alokasikan untuk kos gitu ya, terus kos untuk transportasi.
Gitu. Nah, tapi kalau misal kita memiliki rumah sendiri, ini kan kayaknya buat beberapa orang belum menjadi suatu prioritas ya. Aku sendiri aja, aku dari desa terus aku pindah ke kota gitu ya. Aku belum memikirkan untuk beli rumah gitu karena aku belum tahu nanti akan tinggal di mana gitu ya. Apakah aku akan settle nih di sini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu kan juga perlu dipikirkan juga ya karena kalau misalnya seseorang yang kayak aku nih bisa belum belum mau beli rumah gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nanti kalau aku beli 5 tahun atau 10 tahun lagi ya harganya akan mahal gitu ya. Tapi kalau sekarang nabung nih kan, mengikut tapera juga belum tentu juga aku dapat rumah. Jadi ya mending aku menyisihkan uangku mungkin yang misal bisa mengikuti dengan inflasi harga properti kayak gitu. Itu kan masih masih bisa juga kemungkinan tercapai gitu ya. Jadi ibaratnya nggak apa-apa harga properti 5 atau 10 tahun lagi naik gitu ya, tapi aku bisa menyisihkan uangku yang kemungkinan ya aku bisa mengikuti gitu loh dengan kenaikan harga properti itu di instrumen yang lainnya gitu. Iya. Lagi pula zaman sekarang juga udah mulai ngetren kan rumah bertumbuh. Jadi misalnya bisa cari lahannya dulu, pelan-pelan untuk gabung. Dan juga zaman sekarang tujuan keuangan, nggak semua orang tujuan keuangannya tuh punya rumah. Apalagi kayak di kota-kota besar ya. Mereka katakanlah ini kan kalau kita ngomongin Tapera ya, yang di atas 8 juta itu nggak bisa ambil KPR-nya Tapera. Kan Tapera kasih bunga rendah kan 5%. Tapi yang di atas 8 juta mereka nggak bisa ambil KPR-nya Tapera. Nah, sedangkan yang butuh rumah banyak juga yang di atas income-nya di atas 8 juta bahkan di atas 15 juta gitu. Mereka-mereka yang tinggalnya di kota-kota besar bahkan udah mulai berpikir kayak lebih baik sewa daripada beli karena yield-nya mungkin cuma 1-2% aja dari harga rumah atau apartemennya gitu dan bisa tinggal misalnya lebih dekat kantor secara ongkos juga lebih murah gitu kan. Nah, Tasya Ya. nih kebetulan juga ada pertanyaan nih dari Mahi. Apa benar Tapera sistemnya seperti subsidi silang, seperti BPJS Ketenagakerjaan yang udah punya rumah uangnya untuk yang belum punya rumah? Oke, ya memang kalau aku baca-baca dan aku sempat melihat dari video ya dari pihak BP Tapera tuh bilang ini sistemnya gotong royong. Jadi ya memungkinkan juga ini menjadi subsidi silang. Bahkan kan kemarin juga dibilang kalau misalnya yang udah punya rumah gimana, apakah masih harus eh, membayarkan iuran kayak gini ya, bukan iuran sebenarnya nabung gitu ya, harus menabung di tapera ini. Tapi ini juga disebutkan mereka diwajibkan gitu. Jadi memang ada sistem gotong royong. Tapi aku nggak tahu ya sistem di dalamnya gimana. Ini kan karena pendaftaran juga masih sampai 2027 kan. Katanya MI yang akan dikerjasamakan dengan BP Tapera ini juga ada 7 kan dan ada swasta juga, ada BUMN juga gitu ya. Ya kita harus lihat juga track record mereka gimana dalam mengelola juga kayak gitu. Tapi sejauh ini sih kita tendensinya kok masih pada kontra gitu ya. Karena kalau dibilang ini kan peraturan yang dibikin pemerintah ya. Pemerintah yang mewajibkan. Tapi dari pelaku usaha banyak yang kontra, dari karyawan juga banyak yang kontra. Jadi yang terlibat yang akan kasih iuran ini malah banyak yang kontra juga. Jadi ya kita wait and see dulu lah sejauh ini gimana. Oke, oke. Tapi kan kalau sebenarnya untuk pekerja swasta sama freelancer itu paling lambat kan berlaku tahun 2027. Jadi sebenarnya belum, kalau misalnya ini beneran dilanjutkan ya, nggak dibatalin, nggak dalam waktu dekat, kita bisa daftar juga gitu. Bisa nunggu sampai tahun 2027. Tapi apakah kalau Tasya melihat kalau ini sampai benar-benar dijalankan gitu ya, serempak tahun 2027, freelancer dan juga pekerja swasta melakukan iuran tapera ini berpengaruh nggak sih sama daya beli? Tentu ya, karena kan ini udah dipotong misalnya dari karyawan sendiri kan 2,5% gitu ya. Yang tadinya misalnya bisa dialokasikan buat beli kuota atau misal buat beli beras atau buat beli yang lainnya itu kita jadi kepotong gitu. Karena kan itu masih ditanggung sama karyawan sendiri. Jadi aku rasa mesti ini akan ngaruhnya ke daya beli ya. Kalau kita ngomongin dari sisi positifnya juga, sebenarnya ini juga ada positifnya sih karena dengan dana yang dikumpulkan oleh ya karyawan dari ASN juga itu perhitungannya tuh kira-kira adalah forecast gitu ya, sempat aku baca juga dari rentang dari 160 sampai 200-an ke atas triliun gitu ya. So, dari dana beratus-ratus triliun itu pastinya ini akan menjadi suntikan likuiditas ke pasar modal kita. Nah, tapi suntikannya itu kemana? Karena kalau aku lihat dari BB Tapera sendiri portofolionya nggak ada kok di saham gitu. Jadi
menurutku impact-nya akan kecil kalau ke pasar saham. Dan kalau aku lihat mungkin ini akan jadi suntikan lebih banyak ke pasar obligasi. Ya. Iya, karena kalau nggak salah sekitar 40 persenan itu ke ini SBN, terus sisanya ke korporasi, ke obligasi korporasi, terus sebagian kecil sekitar 8 persenan itu ke deposito. Jadi ya kemungkinan besar nanti pasar obligasi kita yang akan bergairah gitu. Tapi ya balik lagi gimana nanti kondisi suku bunga, kondisi makroekonomi gitu. Jadi kita nggak bisa uh, apa ya maksudnya bilang apakah ini jadi akan gairah gitu untuk pasar obligasi, ya belum tentu ya, karena kan saat ini juga suku bunganya aja kalau melihat kondisi sekarang ya, suku bunga masih di era yang tinggi, yieldnya juga masih tinggi, ya harganya akan turun gitu kalau obligasi itu. Jadi kita perlu melihat faktor makroekonomi juga, gitu. Walaupun ada suntikan dana besar gitu ratusan triliun. Jadi sebenarnya kayak aku melihatnya jadi kayak sebenarnya masyarakat kita dipaksa untuk jadi standby buyer obligasi pemerintah itu sendiri. Iya, bisa dibilang gitu juga ya. Coba pakai embel-embel tapera. Nah, kita kalau ngomongin ya terkait dengan KPR subsidi yang diiming-imingi angka 5% gitu ya, tapi untuk segelintir golongan aja yang pendapatannya 8 juta ke bawah. Kan sebenarnya salah satu bank BUMN kita, katakan BTN, juga punya program rumah subsidi ini. Kalau nggak salah maksimum gajinya 6 juta atau 7 juta gitu, dengan bunga yang flat juga, bisa sampai 20-30 tahun. Kalau Tasya berpikir maksudnya apakah memang tapera ini dibutuhkan, karena sebenarnya BTN juga udah punya, terus BPJS Ketenagakerjaan juga punya KPR subsidi dengan plafon maksimum 500 juta. Oke, ini koreksi kalau aku ada salah ya. Kalau aku dibaca beberapa research gitu ya tentang Bank BTN ini, mereka kan sebenarnya juga udah ini ya kerjasama dengan BP Tapera ya untuk rumah subsidi ya. Dan kalau di portofolio pinjaman mereka itu uh, almost 50%, jadi kayak separuhnya itu udah di rumah subsidi gitu punya BTN. Jadi bisa dibilang ya BTN ini menjadi cukup diuntungkan juga nih kalau ada Tapera, karena nanti dia yang akan menjadi istilahnya kayak bank RDN-nya gitu ya. Walaupun ada bank-bank lain juga, tapi porsi yang paling besar itu memang di BTN gitu, karena BTN kan udah terkenal jadi bank yang dana kelolanya itu untuk mortgage atau perumahan kayak gitu. Kalau ngomongin sektor lain sebenarnya tuh kita lagi mikirin developernya mana gitu, karena kalau kita ngelihat di bursa ya, developer itu kayak misalnya BSDE, terus Sumarekon, Pakuan, itu mereka segmennya tuh jualan di atas 1M semua. Paling ada harga yang di bawah 1M itu juga kayaknya nggak terlalu banyak gitu. Paling ada yang Ciputra itu dia punya harga 200 jutaan ke atas, tapi start 200 juta itu masih ada gitu ya. Jadi untuk segmen ke rumah subsidi mungkin masih memungkinkan dia punya rumahnya gitu. Tapi yang lainnya kayaknya nggak banyak juga gitu ya. Nah nanti ini yang menyasar kemana ini kita belum tahu gitu. Ya karena kalau lihat PPT-nya juga kemarin kalau nggak salah ada batas plafonnya juga kan. Tiap daerah itu berbeda-beda, dan untuk Jabodetabek kalau nggak salah 188 juta gitu. Maksudnya I mean kayak rumah Jabodetabek di mana yang harganya 180 juta gitu. Iya. Ya paling di pinggiran tadi kan. Kayak kita yang kerja di situ, kita dapatnya nanti bisa di Tangerang atau di Bekasi mungkin yang ujung atau mana. Nah, itu kita kan harus memikirkan juga tuh kosnya kita transportasi dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kurang relevan, dan maksudnya itu kita dipikirkan kita butuh atau enggak ya tuh skala prioritasnya tuh gimana gitu kan. Jadi kesimpulannya sebenarnya bisa dikatakan program Tapera ini ya hanya menguntungkan pasar obligasi pemerintah karena masyarakat jadi standby buyer untuk serap obligasi pemerintah yang diterbitin oleh negara. Yang kedua adalah BTN itu sendiri. Iya, betul. Sama mungkin developer yang dia punya ini ya, persediaan harga rumah di bawah 200 atau di bawah 500 jutaan gitu. Tapi kemungkinan, tapi kita belum ada ya. Maksudnya nggak ada. Bagaimana? Deh, menurutku kalau di IHSG belum ada, karena kan itu tadi portofolionya kan mereka nggak ngalokasiin ke saham. Iya. Mostly ke obligasi. Jadi maksudnya developer di IHSG kayaknya nggak ada yang harga rumahnya bisa kalau di bawah 200 juta di Jabodetabek ya. Iya, nggak ada. Kalau ngomongin sektoral juga properti ini kayaknya kontribusi ke IHSG paling kecil kan.
Jadi nggak terlalu berdampak signifikan juga. Dan yang biasa atraktif itu kalau di properti juga kita ngomongnya yang gede-gede ya. Dan nggak ada yang menyasar harga di bawah 1 M juga gitu. Ya, iya, iya. Oke, Sobat Cuan ada pertanyaan lagi? Karena kita sudah lewat 8 menit. Kalau nggak ada, mungkin kita akhirin aja. Tadi ini juga ada yang komen katanya better dikelola sendiri aja. Soalnya lebih bisa ngukur target returnnya dan lain-lain. Iya sih, setuju sih. Ibaratnya juga kalau kita kelola sendiri ya, kita ada salah kerugian investasi juga karena pilihan kita sendiri. Tapi kalau dikelolain orang lain, kita nggak tahu juga ya kan. Takutnya ada kesalahan, ada unsur-unsur yang nanti dibilang kesalahan investasi yang kita nggak tahu beneran kesalahan investasi atau enggak, dan seberapa transparan pemerintah bisa 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 kasih gitu track dari pengelolaan dana Tapera itu sendiri ya kan. Oke. Oke, ya udah deh, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, Sobat Cuan, mungkin kita akhirin aja. Sobat Cuan tadi yang ketinggalan live kita dari awal bisa tonton siaran ulangnya di Instagram CNBC Indonesia dan juga cuap_cuan. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita cuap_cuan dan juga CNBC Indonesia. Subscribe YouTube channel kita cuap_cuan dan juga CNBC Indonesia. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor. Podcast Cuap-Cuan juga ditayangin secara live, recordingnya ditayangin di CNBC Indonesia TV atau kalian bisa streaming di cnbcindonesia.com setiap hari Jumat jam 7 malam dan juga di weekend. Aku Olivia Luis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan juga Tasya Natalia selaku Equity Analyst CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye!